Halo, ketemu lagi. Ini ada yang seru di Skinner Auto Works ya. Jadi kita kedatangan Toyota Prado, Land Cruiser Prado. Ini mobil build up dari Jepang. Seperti biasa ada ciri-cirinya ya, kaca-kacanya ada logo-logonya bertuliskan huruf Jepang ya. Nah, yang seru, Toyota Prado ini datang ke Skinner Auto Works ini, ordernya melepas seluruh wrapping stiker yang sudah dipakainya sejak beberapa waktu lalu. Di kesempatan kali ini saya akan sampaikan benefit atau keuntungan dan juga kerugian atau hal-hal yang mungkin menjadi resiko jika kita wrapping stiker. Bukan berarti untuk mendiskreditkan atau merugikan teman-teman yang bisnis stiker mobil, tidak, tapi ini edukasi untuk kita semua, terutama untuk pemilik mobil. Kita akan mendekat saja ke unitnya. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait pemasangan stiker mobil ini. Ya, dimulai dari tekstur. Mungkin kalau orangnya detail bisa dilihat ya, teksturnya. Nah, bukan yang water spot ini, bukan yang bulat-bulat, tetapi yang garis-garis ini. Ya, tekstur. Nah, lihat ya, garis-garis yang kesana kemari itu tidak bisa dihindari, karena pemasangan stiker itu biasanya perlu ditarik, diolor-olor, digesut-gesut gitu supaya meratakan supaya tidak ada gelembung udara di dalam stiker ini. Kemudian poin kedua ya, walaupun pemasangan stikernya itu dibongkar, itu pasti ada celah untuk tidak rapi gitu. Nih, ini gejala stiker mengelupas gitu. Jadi permasalahan mengelupas ini kenapa kok saya bahas? Banyak sekali teman-teman yang tidak memperhatikan umur pakai stiker ini. Jadi stiker ini ada umur pakainya, sehingga memang harus dilepas setelah sekian lama sesuai dengan kualitas atau merek stiker yang dibeli, yang dipakai gitu. Nah, ini ya. Ini waktu dulu di stiker pertama kali diambil dari tempat stiker, saya yakin ini tidak ada. Semuanya akan menempel rapi ya, karena mereka pasti QC-nya bagus. Nah, ini juga tidak terkelupas seperti ini. Ini kalau lebih bagus lagi, ada yang mengaplikasikan stiker sampai ke sana gitu, sampai dilipat ke bawahnya karet ini di sini gitu, sehingga rekatnya itu seluruhnya tercover gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kalau kita mengabaikan usia pakai ya, tergantung mutu stikernya. Ini sepertinya stikernya yang bagus ya, karena kemampuan elastisitasnya masih baik. Nah, ini, dan dia tebal juga. Tapi pasti seiring waktu berjalan itu ada kelalaian dari kita pemilik mobil yang lupa bahwa ini ada usia pakainya, sehingga sambungan-sambungan seperti ini nih memberikan kesempatan material lain untuk masuk ke dalam. Nah, sehingga di bodi bagian luar pun juga terjadi. Contohnya nih, ini udara. Tadi dulu pasti ini nggak ada, pasti dia akan rekat gitu. Nah, kalau seperti ini terjadi di bagian bodi ya, nah ini garis-garis ini juga akan muncul gitu. Ini kira-kira beberapa
hal yang harus dicermati jika kita melakukan wrapping body. Nah, kenapa sih kok ini saya bahas gitu? Jadi stiker ini memang solusi paling hemat bagi kita yang bosan dengan mobil kita. Pertama itu, pengen ganti warna tapi sangat sayang dengan warna aslinya. Jadi di stiker saja, sesimpel itu memang. Kemudian mungkin untuk kepentingan show, mau kontes, mau ikut showcar, mau untuk gathering, supaya tidak itu saja, kita bikin nuansa lain dengan mengganti warna. Maaf, dengan wrapping stiker tadi, sehingga ada kesan wow yang sangat baik. Dan stiker-stiker yang up to date, yang zaman sekarang juga sungguh luar biasa, sudah hampir mendekati smoothnessnya seperti dicat gitu, mengkilat, bisa di seramik segala macam. Tetapi saya hanya menyampaikan di sini hal-hal yang baik tadi, mudah, warnanya cantik, bisa bunglon, bisa warna reguler, bisa detail, dibongkar semua, diaplikasikan dengan seksama, dengan presisi. Itu akan sia-sia kalau kita tidak mencermati umur pakai. Sehingga tadi yang saya shoot, saya videokan tadi, itu bisa terisi air, bisa terisi pasir halus, bisa oksidasi, di mana ada gelembung udara, di mana ada udara, di mana ada kelembapan, pasti akan mengakibatkan korosi atau kropos. Nah, jadi kita harus tanya kepada pengrajin stiker, teman-teman yang mengaplikasikan stiker ini, berapa lama umur pakainya. Kemudian bagaimana cara merawatnya. Kemudian apakah digaransi sampai dengan dalamnya, gitu. Itu harus kita pastikan di awal, sehingga kita bisa menghitung benefitnya. Kita mengeluarkan budget sekian juta, apakah itu lebih cenderung menguntungkan buat kita atau tidak. Kalau untuk kepentingan sementara, misalnya untuk gathering, untuk kontes, untuk aktivitas di bawah 1 tahun, saya rasa stiker merupakan solusi yang sangat hemat, sangat baik, sangat menarik ya. Bisa bunglon, bisa warnanya macam-macam lah. Itu yang mau saya sampaikan di video kali ini. Kemudian saya ingatkan, saya pernah juga menyampaikan di video saya sebelumnya mengenai stiker ini, yaitu cara melepas stiker body yang baik supaya terhindar dari resiko clear coat atau catnya ikut ketarik pada saat pelepasan stiker ini. Nah, kita lihat teman-teman di Skinner Auto Works menggunakan teknik tersebut apa tidak, kemudian dibantu dengan hair dryer atau tidak. Mari kita simak. Oke, kita cek. Ini ada kru dari Skinner sedang melepas stiker. Kita lihat tekniknya, sudut penarikannya benar apa tidak. Ya, jadi nariknya stiker itu harus sudutnya kalau bisa serendah mungkin. Jadi kalau ini bidangnya, ya kita nariknya yang berlawanan ke sana. Nah, ke sana. Nah, ditempelkan ke stiker yang belum terlepas. Gitu. Ini. Nah, ditempelkan. Jangan begini. Kalau begini nih daya tariknya terhadap clear coat tinggi. Gitu. Ya. Nah, begini. Sehingga clear coatnya aman, lebih aman. Gitu. Oke. Satu lagi yang pakai hair dryer. Nah, ini Mas, kamu cari penyangga. Ini hidrolisnya kan udah lemah, cari penyangga. Nah, ini kita aplikasikan hair dryer. Kenapa? Biasanya di ujung-ujung tekuan seperti ini harus di hair dryer dulu supaya lemnya itu lunak, sehingga mudah melepasnya, arahnya harus benar ya.
harus nempel ke stiker yang lama. Nah, waktu ngelepas di ujungnya itu memang perlu perhatian khusus supaya tidak ikut terkelupas, karena biasanya panel-panel yang di ujung-ujungnya itu kalau sudah tidak original catnya itu rawan terkelupas, karena tukang cat biasanya tidak ngecat sampai ke masuk sini, sehingga hanya sampai ujung sini kena stiker ketarik, nah catnya akan ikut kelupas. Nah, kalau sudah terkelupas ujungnya begini, tinggal diaplikasikan teknik narik stiker yang mepet dengan stiker lamanya. Nah, ini dipepet kayak gini. Nah, sambil dilihat, kalau ada yang mau bereaksi ngelupas harus stop ya. Kita harus infokan ke owner dulu. Ya, ini udah tidak perlu bantuan hair dryer, kecuali stiker ini sudah tahunan, sudah mengeras dan tidak bisa dielakkan lagi, ya memang yang salah mutu stikernya atau lemnya. Ya. Nah, ini ada contoh, kebetulan sudah kita sampaikan ke sama ownernya bahwa setiap pelepasan stiker body itu ada resikonya. Nih, ini contoh clear coat yang ikut terkelupas karena kondisinya sudah tidak baik. Ini bisa dicermati ya. Ya, ini clear coatnya terkelupas segitiga begini. Karena apa? Karena mobil ini sudah pernah dicat. Nih, sudah pernah dicat dan clear coatnya tidak sampai sana, tidak sampai masuk ke sana. Clear coatnya itu hanya sampai ujung sini. Ini bisa dilihat. Nah, nih, clear coatnya hanya di ujung-ujung sini. Jadi waktu ngecat dulu, clear coatnya tidak sempurna ke dalam. Ini adalah resiko-resiko pelepasan stiker yang harus kita sampaikan ke ownernya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu benefit ataupun keuntungan dan juga kekurangannya menggunakan stiker wrapping. Jadi ada keuntungan dan ada kerugiannya. Akan tetapi selama kita cermat memilih mutu stiker dan selalu ingat waktu pakainya, saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Tentunya harus diingat pada saat ngelepas wrapping stiker tersebut harus menggunakan teknik yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Sus.